basicnya kan jaringan kan, komputer dan jaringan untuk pekerjaan kayak arti berapa manfaat kamu selama PKL ini? untuk manfaat tentunya sangat bermanfaat, banyak manfaat. Tapi ada beberapa dari kalian kan diperpanjang ya, tolong diusahakan semuanya. Sekian dari video kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, saya Raditya Dewa Yuza dari Universitas Potensi Utama dengan NIM 251200101. Nah, jadi di sini saya akan mencoba untuk menganalisis kesalahan berbahasa dari video sebelumnya, di mana ada beberapa anak PKL dan pengawasnya yang sedang melakukan wawancara setelah PKL. Nah, di sini saya menemukan beberapa kesalahan berbahasa dari analisa saya, yaitu ada beberapa kesalahan diksi dan bentuk kata, ada kesalahan konstruksi dan struktur kalimat, ada penggunaan bahasa gaul tidak baku, dan yang terakhir ada kesalahan penulisan. Nah, di sini saya akan membedah satu-satu. Kita mulai dari kesalahan diksi dan bentuk kata. Pada detik 001, teks menuliskan ada berapa bagus disiplinnya. Begitupun yang disampaikan oleh para anak PKL. Nah, itu secara tata bahasa ya, seharusnya menggunakan kata benda abstrak yaitu kedisiplinan. Terus kesalahan diksi dan bentuk kata yang kedua, pada detik 013 tertulis selalu ngirim pesan. Nah, kata ngirim di sini adalah bentuk tidak baku dari kata yang seharusnya bisa diganti menjadi mengirim. Kesalahan diksi yang ketiga, pada detik 0.40 tertulis seberapa bermanfaat kami. Meski secara makna bisa dipahami, tapi dalam konteks formal lebih tepat menggunakan seberapa besar sih kontribusi kami, atau bagaimana penilaian manfaat kehadiran kami. Nah, kesalahan diksi yang terakhir yang saya temukan ada pada detik 0.50. Narasumber menyebut ada berapa dari kalian. Untuk suasana profesional, saya rasa kata kalian di sini bisa diganti dengan kata yang lebih sopan seperti adik-adik atau rekan PKL. Lanjut, kesalahan berbahasa yang kedua, di mana di situ ada kesalahan konstruksi dan struktur kalimat. Pada detik 0.21 terdapat pengulangan peran dan adaptasi kami sebagai anak PKL. Nah, sebenarnya ini adalah kesalahan pengetikan saja ya. Ada sedikit typo di sini. Dan kesalahan konstruksi yang kedua yang saya temukan ada pada detik, kembali kita pada detik 0.1, di mana ada kata ada berapa bagus kedisiplinan kami. Nah, itu seharusnya bisa diganti menjadi bagaimana tingkat kedisiplinan kami, atau seberapa baik sih kedisiplinan kami. Dan yang terakhir, kesalahan konstruksi yang saya temukan di video sebelumnya adalah kalimat narasumber di detik 0.6 yang sangat menggantung ya rasa saya. Seharusnya diakhiri dengan predikat yang jelas seperti kedisiplinan kalian rata-rata sudah sangat baik kok. Oke, kita lanjut ke kesalahan penggunaan bahasa gaul dan tidak baku. Nah, jadi di video yang tadi itu saya menemukan beberapa kesalahan di mana penggunaan bahasa gaul dan tidak baku seharusnya tidak digunakan yang dalam konteks wawancara formal. Nah, penggunaan bahasa gaul yang saya temukan yang pertama itu adalah pada detik 0.1, di mana kata oke bang di sini bersifat sangat informal ya. Dalam lingkungan kantor atau wawancara yang seharusnya bersikap formal, sebaiknya menggunakan sapaan pak atau mas. Penggunaan bahasa gaul yang kedua yang saya temukan pada detik 0.21, istilah anak PKL sering digunakan sehari-hari, tapi dalam dokumen atau video formal sebaiknya siswa PKL atau peserta PKL jauh terlihat lebih profesional.
dan penggunaan bahasa gaul yang saya temukan di sini. Yang terakhir yaitu pada detik 0.28 basicnya. Nah, ini sebenarnya dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik bisa diganti sih menjadi dasarnya atau latar belakangnya, karena ya basicnya itu bersifat mungkin bahasa Inggris ya, dan tidak cocok untuk kegiatan formal seperti wawancara PKL seperti ini. Nah, di analisis kesalahan berbahasa yang keempat atau yang terakhir yang saya temukan, ada beberapa kesalahan penulisan pada teks video. Nah, ini sebenarnya lebih ke teks captionnya sih, cuman ya saya akan coba analisis dan menemukan beberapa kesalahannya, yaitu ada 2 kesalahan. Yang pertama, tanda baca dalam video tersebut hampir tidak menggunakan tanda tanya pada kalimat tanya, serta tidak menggunakan huruf kapital awal kalimat atau pada singkatan seperti PKL. Nah, ini terkesan tidak penting ya, tapi untuk dokumen resmi seharusnya itu cukup diperhatikan, di mana setiap awal penggunaan kata menggunakan huruf kapital pada awalan kata. Dan kesalahan penulisan terakhir yang saya temukan yaitu pada detik 0.58 penutupan wassalamualaikum. Nah, di sini penulisan salam sebaiknya dipisah dan lengkap. Yaitu bisa menjadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kesimpulan yang saya dapat dari video tadi, masih banyak menggunakan bahasa percakapan sehari-hari yang tidak baku dan terdapat beberapa kesalahan penulisan pada subtitlenya. Sebenarnya konteksnya dari tugas ini yaitu menganalisa percakapan mereka, tapi saya menambahkan juga untuk menganalisa teksnya, di mana saya menemukan juga beberapa kesalahan pada teks captionnya. Seperti yang saya bilang tadi, seharusnya untuk dokumen resmi dimulai dari gaya bicara dan intonasi serta yang lainnya itu harus cukup diperhatikan mengikut. Ini adalah wawancara formal, wawancara anak PKL dan pembimbingnya. Baik, demikian video saya tentang analisis kesalahan berbahasa. Semoga apa yang saya dapatkan tadi tidak ada yang salah, dan mungkin dalam konteks saya yang berbicara banyak yang salah karena ya sedikit gugup dan ada banyak gangguan dari pihak luar. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.